Nah sekarang kalau udah melahirkan, apa ada ganjarannya? Ada. Jangan dikira melahirkan itu tidak ada ganjarannya. Ini fa'in wada'at lam ya'lam qadra ajriha illallah. Nah ini, kalau istrinya ngelahirin anaknya, maka pahalanya nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis ngandung, ngerasain sakit mau ngelahirin, ini sama dapat pahala. Habis itu dia melahirkan, dapat juga ganjaran yang sangat besar, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah habis ini kan nyusuin, ibu menyusui anaknya, apa ada juga ganjarannya? Ada. Nah ini wa kana laha bi kulli massatin min radha'i waladiha ka'idki ashri riqabin. Dari setiap satu kali isapan seorang anak ke puting ibunya, ya, ke payudara ibunya, maka dari setiap satu isapan itu bernilai dengan memerdekakan 10 budak. Ah, itu ganjarannya kalau dia nyusuin anaknya. Dari setiap isapannya maka bernilai memerdekakan 10 budak. Itu Masya Allah seorang perempuan. Lalu kalau udah disapih bagaimana? Udah nggak ditetein lagi nih anak, udah nggak menyusu lagi kepada payudara ibunya, ke puting ibunya, maka bagaimana? Maka di sini dikatakan fa in futima nudiyat istanifi al-amala qad ghafara laki ma madha. Jikalau seorang perempuan telah menyapih anaknya disapih, maka wanita ini akan diseru apa? Istanifil amal, mulailah lagi amal, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu. Ya ini Masya Allah, dari mulai nggak ada cabang bayi sampai disapih selesai, itu banyak ganjaran yang Allah berikan, banyak pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang tersebut. Bagaimana adab di dalam berjima, adab di dalam senggama, ya. Maka bagaimana? Nah ini sekarang gayanya. Nah, kita belajar gaya sekarang, modelnya yang diajarin sama ulama di dalam kitab Qurratul Uyun. Bagaimana caranya? Ini yang diajarkan sama ulama. Fatastalqi al-mar'ah 'alal firash. Ya. Dibaringkan tuh istri di atas kasur. Istrinya dibaringkan di atas kasur. Nah, ini bayangin dah tuh, bayangin. Bini kita tidurin, kita baringin di atas kasur. Kemudian apa? Wa ya'lu ar-rajul fauqaha. Kemudian si suami naik kemana? Naik tangga. Naik ke atas istrinya. Nah, itu kebayang udah. Berarti posisi istri di bawah dan posisi suami ada di atas. Ya. Istrinya dibaringin di bawah, lakinya di atas. Kemudian bagaimana? Wa yakunu ra'suha mankusan ila asfal wa yarfa'u warikaha bil wisadah. Ya. Kepalanya ini lebih rendah dengan meninggikan posisi pinggang, dikasih bantal. Nah ini, jadi punya bantal di rumah, jangan dipakai buat sandaran kepala dulu kalau lagi kumpul. Taruh di bawah pinggang si perempuan. Gaya di dalam berhubungan badan
antara suami dan istri, antara istri dengan suaminya, yang sudah kami sampaikan baru saja, yakni bantal, ya, bantal yang biasa dibuat kepala. Kalau kita lagi hubungan badan, tuh bantal taruh dulu di pinggang, agar supaya posisi kepala lebih rendah daripada pinggangnya atau dari pinggul si perempuan. Itu demikian yang diajarkan oleh ulama, bagaimana posisi hubungan di dalam melakukan hubungan intim antara seorang suami dengan seorang lelaki. Dan pesan di dalam kitab ini diajarkan bahwa seorang istri jangan sampai itu di atas, ya. Jadi jangan sampai gayanya kayak begitu. Suaminya di bawah, nah bininya di atas. Nah ini jangan sampai nih kayak begini. Kenapa? Di sini dijelaskan wala yaj'aluha fauqahu li'anna dzalika yurisul ihtiqan. Seorang suami jangan sampai ada di atas bininya. Nah, ini gayanya begitu. Berarti suaminya yang pasif, istrinya yang aktif. Nah, ini istrinya aktif aja, di atas aja suruh goyang, lakinya mah diem aja di bawah. Nah, hal yang seperti ini kata ulama li'anna dzalik yurisul ihtiqan. Hal yang seperti ini bisa mengakibatkan kepada macetnya aliran darah. Nah, ini laki jadi jangan enak-enak aja di bawah. Laki harus aktif tadi yang diajarin sama ulama. Lakinya di atas, nih bininya di bawah. Pinggulnya kasih bantal dah tuh, pinggul si istri. Jangan si suami yang di atas, karena dapat mengakibatkan al-ihtiqan, yakni macetnya aliran darah. Atau juga yang diajarkan sama ulama, gaya yang boleh, yang baik, tidak ada mudorotnya, yakni bal mustalqiyatan rafi'atan rijlaiha. Nah ini nih, kalau lakinya kuat tapi ya istrinya suruh terlentang, terus kakinya diangkat, ditahan dah tuh sama badannya laki. Ah tuh kalau kuat tuh lakinya. Kalau lakinya tiap hari tahu tempe mah ditiban sama laki bininya juga agak kuat. Makannya daging kambing kek, daging sapi kek, daging ayam. Itu gaya selanjutnya bisa. Nah ini kalau kita bilang gaya apa nih? Ceweknya terlentang, kedua kakinya diangkat ke atas, ya, kedua kakinya diangkat ke atas. Itu adalah bentuk jima yang paling baik. Dua bentuk tadi yang paling baik. Kemudian, nah ini yang diajarkan juga sama ulama. Adabnya juga ketika kita ingin melakukan hubungan badan antara suami dengan istri, bahwa yustahabbu li muridil jima ayyusamiyallaha ta'ala. Jadi orang yang pengen hubungan badan, yang mau senggama, pengen kumpul sama bininya, bininya kangen pengen dicemplakin sama lakinya, ya, maka apa? Ketika udah terjadi hubungan, kemaluannya si laki udah masuk ke kemaluannya perempuan, baca doa ini. Nih doa yang diajarin sama ulama. Bagaimana doanya? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, itu doanya. Ya. Itu doanya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jadi ada doanya. Ngemplak juga ada doanya. Nggak sembarangan. Islam sampai segitunya ngajarin kita. Kenapa kok kita dianjurkan baca doa ini? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau seandainya pada hubungan itu Allah takdirkan kita ada anak, maka syaitan tidak bisa memberikan bahaya. Syaitan tidak akan memberikan mudarat, ya,
kepada janin yang ada di dalam perut istri kita. Nah, itu tujuannya. Dan juga tujuan kita berdoa di sini diterangkan di dalam kitab Ruhil Bayan, fi Ruhil Bayan, bahwa inna syaitan yaqudu ala dzakarir rajul. Nah, syaitan ini kalau laki-laki lagi hubungan badan, tadi kan udah dijelasin nih. Kalau mau hubungan badan, si laki, si perempuan, bajunya lepas semua. Jangan ada yang ditinggalin. Ya, jangan ada yang ditinggalin, lepasin tuh semuanya. Dan harus masuk dalam satu selimut. Jangan diablak begitu, udah kayak film-film. Ditutup pakai selimut. Nah, ini mengapa kok kita dianjurkan untuk berdoa? Di dalam kitab Ruhul Bayan, di sini dijelaskan bahwasanya kalau laki-laki mau hubungan badan dengan istrinya, nah nih setan duduk di mana? Ala zakarir rajul, duduk di kelaminnya si laki. Nah, ini lagi tungguin aja setan. Nah, ini laki baca doa nggak nih? Ini suaminya baca doa nggak nih? Setan lagi duduk di kelamin, ya, di zakarnya, di kemaluan si laki. Oleh karenanya apabila si suami itu tidak membaca bismillah yang tadi, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, maka asaba ma'ahu imra'atahu wa anzala fi farjiha kama yunzilur rajul. Maka si setan tadi yang gak dibacain doa ikut juga goyangin bininya. Mau kita lagi hubungan badan dibantuin sama setan? Agak mau. Makanya baca doa tadi. Baca doa tadi agar supaya apa? Di dalam hubungan badan kita tidak ada campur dengan syaitan. Murni kerja sendiri, nggak dibantuin sama syaitan. Karena kalau si laki-laki ejakulasi keluar air maninya, nah, nih setan juga ikutan keluar air maninya, ya. Jadi kalau anaknya bader bukan salah anaknya, tapi salah bapaknya. Lagi kumpul nggak baca doa. Kenapa? Karena setan ikutan ikutan bikin buat. Kita dianjurkan untuk baca doa tadi agar tujuannya tidak ada syaitan yang membantu di dalam membuat anak, karena syaitan pada saat itu duduk di kemaluannya si laki-laki. Nah, sekarang itu kan tadi udah baca doa. Nah, sekarang adab lagi. Kalau udah mau masukin, nah ini udah mau masukin nih. Tadi kan adab ketika udah terjadi hubungan badan. Nah, ini kalau mau masukin kemaluan laki ke kemaluan perempuan, ini ada adabnya juga. Bahwa inda iradatil jima, ketika si suami ingin menjima, menggauli si istri, ayyakhudha dzakarahu bishimalih. Suami megang kemaluannya pakai tangan kiri. Tadi kan si istri gayanya tidur telentang di kasur, lakinya di atas. Terus si laki pegang kemaluannya tuh, burungnya dipegang pakai tangan kirinya, bishimalih, dengan tangan kirinya. Kemudian diapakan? Wa yahukku bi ra'sil kamarah sathal farji wa yudaghdiguhu summa yursiluhu fihi. Kemudian setelah kemaluannya dipegang tuh pakai tangan kiri, ya. Habis itu digosok-gosok. Ini kemaluan digosok nih. Digosok kemana? Digosok ke permukaan kemaluan si perempuan. Jadi digosok dulu ke atas, ke bawah, ke atas. Ya, digosok dulu tuh, dipegang pakai tangan kiri, digosok di kemaluan si perempuan. Nah, ini jangan dimasukin dulu sampai di perempuan merasa merangsang. Kalau udah merangsang baru summa yursiluhu fihi, baru tuh burungnya masukin ke kemaluan perempuan. Nah, itu sampai diajarkan seperti ini sama ulama. Pegang dulu kemaluannya pakai tangan kiri, digosok di permukaan, di bagian luar kemaluan si perempuan, sudah merangsang baru dimasukkan ke dalam.
Seperti itu. Nah sekarang kalau sudah masuk ke dalam, nah ini sekarang kalau udah masuk ke dalam ngapain? Wala yanza'uhu hatta yunzila. Jangan dicabut kalau belum keluar. Ya ini jangan dicabut kalau belum keluar. Terusin aja sampai keluar, sampai ejakulasi. Jangan dikeluarin dulu. Kecuali dia mau ganti gaya nggak apa-apa keluar. Tapi kalau nggak pengen ganti jangan dicabut sampai inzal, keluar air mani. Nah terus dia tuh goyang. Nah ini lagi goyang, maka bagaimana diajarin? Goyangnya diajarin ini sama ulama. Fa idza hasabil inzal adkhala yadahu tahta warikihi wa yahuzzuha hazzan syadidan fa innahuma yajidani lidzalika ladzatan azimatan la tusafu. Kalau si suami udah merasa mau keluar air mani, nah, udah di ujung nih, rasa-rasanya udah di ujung itu mau keluar, mau muncrat itu rasa-rasanya. Maka bagaimana? Tangan suami megang ke bagian bawah pinggul istrinya. Nah, itu pinggul istrinya dipegang tuh. Pinggul atau pinggang istrinya dipegang. Wa yahuzzuha hazzan syadidan, dan goyang dengan goyangan yang kuat. Nah, sebelumnya semisal speednya cuma 50 doang nih. 50, 60. Nah, kalau udah mau keluar, mau inzal, mau ejakulasi, mau muncrat, kencangin tuh. Kalau 100 km per jam. Ya, jadi 100 km per jam. Sambil si laki pegang pinggulnya si perempuan. Kenapa? Karena pada saat itu katanya musannif di sini, ladzatan azimah la tusofu. Ada kenikmatan yang sangat enak katanya, la tusof, yang nggak bisa digambarin, yang nggak bisa disifati, yang nggak bisa dibuktikan dengan kata-kata gimana enaknya. Ya pokoknya enak udah. Pokoknya enak. Nah itu ajaran yang diajarkan sama ulama. Kalau udah mau inzal, mau keluar, pegang pinggul si istri, goyang yang kencang, karena di situ akan mendapatkan kenikmatan yang sangat lezat. Itu caranya yang diajarin sama ulama. Kemudian bagaimana si istri? Nah, si istri juga diajarin nih sama ulama. Yang bagi lil mar'a antadumma farjaha ala dzakar indal inzal wa tashudduhu shaddan fa innahu ghayatun fil ladzati lirrajul. Seyogianya, sudah seharusnya bagi si perempuan, kalau si laki-laki lagi inzal, maka bagaimana? Dijepit tuh kemaluan perempuan. Aduh, ini yang laki udah puyeng aja nih. Si kemaluan perempuan dijepit, dikumpulin dengan jepitan yang sangat keras, ya. Jadi dijepit itu kemaluan si perempuan. Kenapa kok harus dijepit? Karena ghayatun fil ladzati lirrajul. Karena itu adalah puncak kelezatan bagi seorang laki-laki. Masya Allah, kita lagi ngomongin apa ini malam ini? Ya, lagi ngomongin inzal, keluar air mani. Jadi pada saat suaminya goyang kencang karena udah mau keluar air maninya, maka si perempuan pun juga harus aktif. Dengan apa? Dijepit itu kemaluannya. Gimana caranya? Canya si perempuan ya udah. Pokoknya dijepit dah tuh kemaluan si laki-laki. Kenapa? Karena itu adalah puncak kenikmatan bagi seorang laki-laki. Nah, kalau udah selesai, disunahkan juga sama ulama untuk membaca doa dengan secara lirih. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faj'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Nah ini doanya. Kalau udah keluar air maninya, udah sama-sama lemas, sama-sama enak, sama-sama keluar, sama-sama ejakulasi, maka ini doanya yang dibaca. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Itu doa yang diajarkan sama ulama.
Sekarang seandainya berhubungan tubuh, nah ini punya perempuan yang doyan banget, lama banget nih perempuan ejakulasinya. Maka bagaimana sikap seorang suami? Ini diajarin sama ulama. Bagaimana inna zauja idza anzala qabla zaujatihi fa innahu yutlabu minhu ayyumahila hatta tunzila li'anna dzalika huwa sunnah. Seandainya ada orang laki-laki mau keluar mani duluan ketimbang si istri, suami mau ejakulasi duluan, ya. Maka bagaimana caranya? Karena kan tadi kita udah bahas bahwa ketika si perempuan belum tersalurkan nafsunya, belum merasakan ejakulasi, maka seorang perempuan akan menjadi kacau kejiwaannya dan akan menjadi emosional. Lalu bagaimana ketika laki-laki udah mau inzal ternyata perempuannya masih belum puas? Caranya ayyumahila hatta tunzil. Ya ditunda dulu. Gimana aja udah ditunda agar supaya inzalnya, keluar maninya bersamaan antara si laki dengan perempuan. Karena ada satu keterangan mengatakan bahwa asyahwatu asyaratu ajza, bahwa syahwat ini, hawa nafsu syahwat itu terbagi menjadi 10 bagian. Tis'atun lin nisa, 9 miliknya perempuan, wal asyira lirrijal, dan yang 10, yang ke-10 cuma 1 itu miliknya laki-laki. Ya, jadi maklum aja kalau perempuan lama, lebih lama daripada laki. Kenapa? Karena dia dibagi 9 syahwat, sementara laki-laki hanya 1. Makanya dijaga agar supaya inzal, keluar air maninya secara bersama-sama antara laki dan perempuan. Karena ketika keluar bersamaan, laki keluar ejakulasi, keluar air mani, begitu juga perempuan ejakulasi. Ini dalam pendapat ini mujibun lil mahabbah, dapat mengantarkan kepada rasa cinta. Suami dan istri yang melakukan hubungan badan, melakukan senggama dengan keluar air mani secara bersama-sama, ini bisa mengantarkan kepada rasa cinta, bisa mengantarkan kepada rasa kasih sayang yang akan timbul pada diri masing-masing. Tapi kalau sebaliknya, lakinya keluar, bininya enggak, begini aja terus tiap malam, ya, maka mujibun lil furqah, ini dapat mengantarkan kepada perpisahan. Naudzubillah min dzalik. Semoga keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijaga oleh Allah agar supaya sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi kita sudah membicarakan berbagai macam adab, berbagai macam cara, dan ada juga doanya ketika ingin berhubungan badan dengan seorang istri, antara suami dan istri. Semoga kajian ini menjadi kajian yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.